Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini Jumat 30 September 2022 dengan judul pembahasan Pengabdian Elisa. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus-Mu bersama kami, dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, 'Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau.' Jawabnya kepadanya, 'Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.'" Saudara-saudaraku yang kekasih, ini bukan penolakan, tetapi ujian iman. Elisa harus menghitung untung ruginya. Untuk dia sendiri mengambil keputusan menerima atau menolak panggilan itu. Kalau ia menginginkan tetap tinggal di rumah sambil menikmati keuntungannya, maka ia bebas untuk tetap tinggal di rumah. Akan tetapi, Elisa mengerti akan makna panggilan itu. Ia tahu bahwa panggilan ini datangnya dari Allah, maka ia tidak ragu-ragu untuk menurut. Bukanlah untuk kesenangan duniawi, ia hendak menerima kesempatan menjadi pesuruh Allah atau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tanpa ragu-ragu, ia meninggalkan rumah yang disayangnya, pergi mengikuti nabi itu yang hidupnya tidak mempunyai kepastian. Jika sekiranya Elisa bertanya pada Elia, apa yang diharapkan daripadanya, apa nanti pekerjaannya, maka jawabnya ialah, Allah yang tahu. Ia akan memberitahukan kepadamu. Kalau engkau menunggu Tuhan, ia akan menjawab setiap pertanyaanmu. Engkau boleh datang bersamaku kalau engkau mempunyai keyakinan bahwa Allah telah memanggilmu. Ketahuilah sendiri olehmu bahwa Allah berdiri di belakangku, dan suaranya lah yang engkau dengan. Kalau engkau dapat menghitung segala sesuatu yang terbuang, tetapi engkau boleh memenangkan kebaikan Allah. Datanglah. Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 182. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kebaikan Anda, kini dan selama-lamanya, yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kebenaran, agar dunia dapat mengetahui di mana Anda berdiri. Amanat kepada orang muda, halaman 32. Pengabdian Elisa adalah satu gambaran tentang panggilan kepada seseorang yang mau mengikuti Tuhan. Panggilan bagi seseorang yang mau melayani Tuhan. Saat mana Elisa mendapatkan panggilan ini, maka dia mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang yang mau melayani Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk menerima panggilan itu. Dia mengambil pasangan lembu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Dan dia memberikan daging itu kepada orang-orang. Dan dia berkata, makanlah. Oleh karena saat itu dia telah bersiap untuk mengikuti Elia. Tentunya
Pelajaran ini boleh menjadi satu berkat bagi kita saat mana panggilan itu datang. Terima panggilan itu, ambil panggilan itu, dan jadilah seorang pengikut Tuhan, seorang abdi Allah yang mengambil bagian dalam pekerjaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Satu pelajaran yang sangat baik, pengalaman dari Elisa. Ketika dia mendapat panggilan dari Elia. Ketika dia mendapat satu bisikan dari kuasa Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dia meninggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan orang tuanya. Dan dia memilih untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bantu kami Bapa, agar kami pun boleh ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Jaga pelihara kami. Biarlah berkat sorga senantiasa menjadi bagian kami hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Pertemuan kita telah selesai, kita jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.